Oke, bener. Jadi teman-teman semuanya, gimana sih caranya melihat kalian tuh cocoknya menjadi tipe trader yang seperti apa? Jadi bisa disimpulkan ya dari hasil diskusi dengan Mas Joshua tadi, obrolan kita dengan Mas Joshua. Ada 3 poin. Yang pertama, kenali dulu nih skill kalian seperti apa. Jadi kalau misalnya kalian sudah paham dengan skill yang kalian punya, bisa lanjut ke bagian kedua, ke poin yang nomor 2 ya teman-teman semuanya, yakni seberapa banyak time management kalian yang bisa kalian gunakan untuk melakukan trading. Jadi kalau misalkan kalian punya banyak waktu luang untuk berada di depan monitor untuk memantau pergerakan pasar saham, kalian bisa memilih scalping atau intraday gitu, intraday chart gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian punya banyak waktu luang di rumah, punya banyak kesempatan untuk bisa duduk manis ngeliatin chart gitu, jadi kalian banyak banget yang bisa kalian pelajari di hari itu gitu. Jadi kalian bisa gunakan waktu kalian sebaik mungkin untuk bisa mengamati saham-saham yang sepertinya emang kalian fokusin di situ gitu. Jadi kalau misalkan kalian sudah paham dari skill, lalu time available-nya juga sudah oke nih, udah banyak peluangnya untuk bisa ikut mengamati pergerakan saham di hari itu. Yang ketiga, apakah kalian cukup sabar untuk mendapatkan cuannya? Gitu. Seberapa sabar kalian mau mendapatkan cuan ini juga berpotensi teman-teman semuanya. Apakah kalian pengen cuannya tipis-tipis, nggak apa-apa deh sedikit-sedikit, nominalnya kecil-kecil, persenannya kecil-kecil, atau kalian cukup sabar untuk menunggu beberapa bulan agar mendapatkan cuan yang lebih optimal gitu. Jadi seberapa sabar kalian dengan buah hasil dari trading kalian itu. Jadi ada 3 poin yang bisa kalian gunakan untuk menentukan cocoknya kalian ini di mana sih gitu. Jadi yang pertama, skill kalian yang mumpuni, yang kedua time management kalian, dan yang ketiga kesabaran kalian gitu. Termasuk psikologi investasi juga ya Mas ya berarti? Ya, psikologi tradingnya juga harus udah stabil. Itu juga PR yang lumayan lama untuk dikerjakan itu sih. Itu paling lama Iya, sih. Itu bakal betul. ngalamin 6 bulanan lah gitu, lebih bahkan bisa sampai tahunan baru. Ya, karena apakah kalian ini termasuk yang shock dengan keadaan market atau kalian cukup yang oke, tenang, kalian bisa berpikir dengan rasional, berpikir dengan logik kayak gitu. Atau kalian yang FOMO gitu. Jadi kalau misalkan kalian FOMO dan mudah terpengaruh dengan berita, mudah terpengaruh dengan arah pergerakan pasar saham yang naik turun. Jadi kalau misalkan wah ternyata turunnya anjlok banget nih, atau wah ternyata naik banget nih terus FOMO. Jadi ya seberapa bisa sabar kalian gitu dengan keadaan market saat itu juga mempengaruhi tipe atau gaya trading kalian gitu ya teman-teman semuanya. Oke deh Mas Joshua, kita boleh masuk ke pertanyaan dari teman-teman dulu ya satu persatu karena sepertinya sudah banyak pertanyaan yang masuk di sore hari ini. Boleh, silakan silakan. Oke, pertanyaan dari Mas Arnando Aji 98, jelaskan tipe-tipe trader saham dan bagaimana strategi cuan menjadi seorang trader saham. Mungkin ada beberapa teman kita yang sebelumnya terlewati ya di pembahasan kita di awal. Mungkin dari Mas Joshua bisa sedikit menjelaskan sedikit pembahasan kita di awal supaya teman-teman yang baru masuk bisa dapat mendengarkan kembali nih. Silahkan Mas Joshua. Oke, kalau masalahnya tadi kita bahas keempat ya, yang biasa umum digunakan. Pertama kita bahas dari scalping dulu. Scalping itu artinya orang yang suka frekuensi trading ya dalam sehari itu bahkan bisa sampai puluhan atau ratus, ada sampai 10, sampai bahkan ada yang 20, ada yang 30, bahkan sampai 50 keluar masuk dalam saham, keluar masuk jual beli saham kayak begitu. Dan biasanya itu dalam harian itu ditutup ya. Jadi dalam sehari itu ditutup, nggak sampai ditahan-tahan gitu, ada yang ditahan, nggak ada yang di stop loss. Jadi benar-benar kosong biasanya dalam satu hari itu. Karena dia scalping, bukan pegang dalam waktu harian, sampai 7 hari, 3 hari. Kalau bahas yang kedua, kita akan bahas yang lebih, kayak orang yang lebih reverse psychology, orang nyarinya yang benar-benar contrarian, artinya nyari yang bearish, karena ketika bearish dan ada tiba-tiba berhenti bentuk kayak
gini loh, kayak sideways, kayak di fase 1 akumulasi itu loh yang kita bahas kemarin di pos, ada di pos kan. Nah, itu ada fase Eh, akumulasi kayak gitu. Nanti itu dia nyari, di sana ada pola nggak? Polanya kayak ada pola double bottom nggak? Ada pola inverted head and shoulder nggak di sana? Atau ada cup and handle nggak di sana yang menunjukkan adanya peluang untuk mengalami mungkin reversal, jadi bagian markup space atau banyak markup space-nya di mana kejadian trennya kembali lagi naik, dia tuh nyari di momen reversal itu. Kalau kata Rian, dia benar-benar cari cuannya daripada adanya reversal biasanya. Dia nyarinya benar-benar yang lagi turun, agak udah turun lama gitu lah ya, umpama istilahnya. Kemudian kita bicara tentang swing. Kalau swing itu bicara lagi tentang biasa harian holdingnya, 3 sampai 7 hari atau bahkan bisa lebih dari itu. Tapi dalam waktu harian, bukan sampai bulanan. Tuh swing ini biasa dia nunggu momen kayak breakout atau penembusan pada level resistance tertentu, level trend line tertentu, atau terbentuknya pola. Kalau di marketplace ada pola-pola continuation, ada kayak falling wedge, atau ada bullish flag, ada symmetrical triangle, pennant, yang menunjukkan bahwa adanya continuation daripada pergerakan harga kenaikan tersebut. Pertanda ada peluang kenaikan lah umpamanya gitu lah ya. Terus kita bicara tentang position. Position itu artinya benar-benar berdasarkan posisinya. Bisa jadi dia benar-benar ngikutin daripada marketplace yang bisa terjadi bahkan dalam turun waktu bisa ada yang sampai bullish, itu kita pernah bahas sampai 500 hari ya, 400 hari dalam keadaan cenderung mengalami kenaikan. Nah, itu dia tuh benar-benar nyari momen di sana, benar-benar di hold, benar-benar persentasenya lumayan panjang, bukan persentase panjang, persentase lumayan gede, terus kemudian bisa sampai bulanan, mungkin dia trailing menggunakan exponential moving average 200, yang benar-benar sama dia masih bergerak di sana, dan masih bentuk pola, dia masih ikutin terus, dan dia pegang sampai terjadinya penembusan itu, dan ternyata itu mungkin work bagi dia, dan makanya dia menggunakan cari benar-benar early ada terbentuknya di market phase pertama-tama itu ketika terbentuknya mungkin pola continuation atau adanya retest pada pola breakout akumulasi yang pertama gitu loh. Itu yang position. Udah, itu keempatnya kira-kira seperti itu. Cara-cara tradingnya jelas beda. Tadi ada yang mungkin spekulasi support atau scalping. Spekulasi di support ya, misalnya udah supportnya udah ditentuin, ditarik daripada garis dari yang samping, historis samping, misalnya di 600 kita tarik ke kanan, ada 600 support, di sini kita spekulasi udah ada Fibonacci 618, 618 nih pas, kemudian biasanya 618 mengalami ini nih jangan-jangan mengalami pemantulan, berapa kali kita tes, oke, kita coba begitu, tungguin, terus ambil cuan tipis-tipis 1-2%, bisa jadi kayak gitu. Kira-kira begitu sih untuk teknik dia dan sebagainya. Ya, pertanyaannya cukup menarik disampaikan oleh Mas Arnando Aji. Semoga menjawab ya Mas Arnando Aji. Nah, teman-teman semuanya tadi sempat disebutkan oleh Mas Joshua terkait dengan konten kita sebelumnya nih. Buat teman-teman yang kepo banget bagaimana detailnya, bisa mampir ke Instagram feed dari Talk to Philip ya teman-teman semuanya. Kemarin baru aja kita membahas terkait siklus saham gitu. Jadi teman-teman boleh mampir di feed kita yang paling terakhir ya. Yang terakhir kita sempat ngebahas siklus saham, ada 4 siklus saham. Nah, buat kalian yang pengen tahu selengkapnya, boleh baca sampai akhir, biar paham ya, biar lebih tahu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari teman kita kedua, boleh ya Mas ya? boleh. Oke. Ada pertanyaan dari Kak Miftahul Lutfi, bagaimana risk reward rasio yang cocok untuk intraday trader dan berapa persen untuk stop loss-nya? Wah, ini kayaknya Kak Sebenarnya Miftah ini intraday deh kayaknya ya. oh, itu kan ya mirip-mirip sama scalping, cuma frekuensinya lebih kecil biasanya. Tadi untuk yang kayak risk rewardnya jelas minimal 1:1,2 lah ya, 1:1 sampai 1,2 lah kalau bisa, karena ada fee kan daripada transaksi kita, nggak bisa 1:1 kan, masih minus fee dulu kan. Itu 1:1,2 lah dibandingkan antara misalnya risknya 2%, ininya 3%, 1,2 lah kali 1,2 kali 2% misalnya seberapa tuh 2,4 dia dikali kayak gitu, akhirnya dapat kan tuh berapa 1:1,2-nya tuh udah dikali, udah dapat itu daripada harga targetnya. Bisa jadi kalau kalian misalnya udah kebiasaan melihat bahwa paham favorit kalian udah paham nih secara pergerakannya, misalnya dia kalau nyentuh support ini naiknya misalnya 2%-an, 2-3%-an.
Ya, jadi itu bisa dijadikan sebagai area target kalian, atau bisa gunakan resisten yang paling dekat, benar-benar paling dekat. Kan resisten tuh ada banyak tuh ya, kayak misalnya dia paling atas, pucuk bawah, untuk ini itu bisa gunakan resisten yang paling dekat sebagai area targetnya. Stop loss-nya itu mungkin bisa menggunakan low daripada candle value swing low terdekat, itu bisa digunakan sebagai area stop loss yang digunakan. Tuh, biasanya kalau yang mau cuan tipis-tipis itu biasanya menggunakan, mungkin bisa jadi menggunakan yang benar-benar buy on weakness ya, tipenya bukan buy on breakout kayak gitu. Di tipe-tipe, tapi dicari juga trennya yang tetap bullish ya kalau bisa, ataupun dalam sideways tapi dalam keadaan bullish, bisa kayak gitu. Oke, noted. Jadi boleh dicatat ya, Kak Miftahul Lutfi, untuk penjelasan dari Mas Joshua. Semoga menjawab. Satu lagi sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya, Mas. Oke. Ada dari Kak Raffi ya kan. Saya suka masuk di saham yang tradingnya ramai dan volumenya gendut, gitu. Volumenya besar ya. Saya termasuk Oke. trader apa nih, Mas? Biasanya itu kalau dia breakout atau gimana nih, sebenarnya itu tergantung daripada masing-masing ya. Kalau tadi time frame-nya gimana? Time frame kalian, kalau misalnya kalian holdingnya masuk nih, holdingnya dalam waktu harian baru lepas, itu lebih ngarah swing, atau kalau ngarah bahkan bisa jadi position, bisa kalian sebulanan itu swing, kalau nggak position. Kalau bicara tentang kalian dalam volumenya gendut, terus tadinya ramai, tapi kalian cuma pegang misalnya dalam waktu tempo nggak nyampe sehari, kalian udah lepas, kalian cuma ambil 2-3%, itu lebih ngarah ke scalping. Biasanya kalau yang volumenya gendut itu terus biasanya dalam keadaan trendy atau keadaan bullish ya, lagi ngalami kenaikan, itu biasanya lebih ngarah, bisa jadi kalian tuh ke arah kalau nggak swing ya kalian scalping. Jarang sih yang kotarian. Ada sih, walaupun case volume gendut tuh ada di kotarian, tapi jarang. Lebih sering volume yang gemuk itu terjadi ketika trennya itu naik. Oke. Jadi Mas Raffi semoga bisa menentukan ya setelah mendengar jawaban dari Mas Joshua, dan semoga menjawab. Oke, Mas, melanjutkan dari banyaknya pertanyaan dari Sobat Philip sebelumnya nih, seberapa efektifkah atau seberapa pentingkah kita bisa mengenali diri kita sebagai seorang trader jenis apa gitu? Penting nggak sih sebenarnya? Penting, nggak jelas, karena kalau kalian nggak tahu jati diri kalian, kalian bakal pindah-pindah jati diri. Hari ini swing, besokan scalping, besokan lagi kita intraday, terus besoknya lagi kita position. Tergantung Wow. daripada suka-suka kita. Artinya hasilnya makin random, makin lama nanti. Kan statistiknya beda-beda. Nanti dapat statistik kalanya terus-terusan gimana? Pusing kan pala. Pusing, pusing. Tapi Mas, sebenarnya ada nggak sih trader yang Hmm? suka ganti karakteristik diri gitu? Ya ada aja lah yang kayak gitu. Masalah ngikutin rekomendasi A swing, terus ngikutin rekomendasi yang lain scalping, terus rekomendasi yang lain lagi dari orang lain mungkin diikutin lagi, tipenya kontrarian. Dia ikutin semua, akhirnya hasilnya ada aja, karena memang kadang tuh kayak ada yang kurang kalau kita nggak masuk ke market saham dalam waktu sehari. Ada yang modelnya kayak gitu. Jadi benar-benar kok hari ini nggak ada posisi, kayaknya aneh juga nih Porto nggak ada posisi. Jadi kita isi-isi aja lah apa yang ada. Tapi sebenarnya boleh nggak sih? Atau sebenarnya menyalahi aturan? Bukan aturan ya, kayak Wah, bukan aturan sih, tapi apakah sebenarnya boleh atau enggak gitu? kalau ditanya boleh atau enggak ya jelas boleh-boleh aja, tapi konsekuensinya ditanggung masing-masing. Kan itu yang menjadi pertanyaan. Eh, tapi kayak rasanya kita punya banyak jati diri ya, kalau misalkan di sini oke, tapi di sini kurang oke, terus ternyata kita ikut arus ke sini. Terus kita coba lagi nih minggu depan. Oh kayaknya aku kurang oke, terus jajal lagi di tipe trader selanjutnya. Jadinya kita kayak 50-50 atau gambling gitu gak sih? Iya, jadi lebih bahkan nggak sesuai dengan data yang kita dapat, daripada misalnya dari kemarin kita udah bahas tentang backtesting ya, itu benar-benar bakal nggak sesuai banget, karena kalian misalnya backtestingnya swing, tahu-taunya tradingnya scalping, ya hasilnya beda lah. Risk rewardnya beda, persentasenya beda, bahkan cara ngatur manajemennya juga beda, dan availability time kalian tuh yang dibutuhkan juga beda, lebih intens mana, itu kan jelas. Karena jangan nanti Oke. nggak kesempet nih, lagi presentasi tiba-tiba bunyi alarm, waduh ini udah mau alarm selesai saya nih, nggak sempet lah, gimana tuh?
Oke, jadi sebenarnya itu tuh runut ya, antara backtesting dengan gaya trading kamu, dengan money management kamu, dengan tipe-tipe trader yang kamu udah kuasai nih, itu tuh sebenarnya runut teman-teman. Jadi kalau misalkan kamu punya strategi yang matang, ya sudah fokus ke satu itu aja dan tekuni konsisten gitu ya Mas ya berarti. Betul sekali, Mbak. Oke, Mas ini ada pertanyaan dari teman kita, Mas Afri Jerman. Wow. Selamat sore Kak, saya orang baru nih mengenal trading saham. Mengapa harga saham Oke. dalam selalu berubah tiap hari? Dan saham yang mana yang menjadi tolak ukur untuk dijadikan harga pasti pembeliannya? Sepertinya Mas Afri adalah trader baru yang mana masih harus banyak edukasi dan gak apa-apa. Memang harus sering-sering mengikuti Instagram Live edukasi dan trading supaya makin banyak ilmunya ya, termasuk mengikuti Instagram Live kita di sore hari ini.